Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mu'minun, cerita tentang orang-orang beriman. Surat ini menceritakan sifat orang-orang beriman. Di ayat 60-61 Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dan hati mereka takut. Mereka berbuat, hatinya takut. Biasanya yang berbuat dan hatinya takut itu berbuat apa? Dosa. Orang habis melakukan kesalahan biasanya ada kekhawatiran. Maka dosa itu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali 'alan nas. Dosa itu sesuatu yang ngerundel di hati ya, yang enggak nyaman di hati dan engkau enggak ingin orang lain tahu. Itu dosa. Maka orang yang melakukan kezaliman biasanya takut ketahuan. Dia akan membuang alat bukti. Dia buang, dia sembunyikan. Ana dapat kiriman berita, ada seorang laki-laki yang mengecor istrinya. Iya, yang dibunuh dicor. Dia takut jamaah. Biasanya itu pelaku dosa. Ini ayat mengatakan mereka adalah orang-orang yang berbuat apa yang mereka perbuat, melakukan apa yang mereka lakukan, hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ayat ini turun, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, yang dimaksud dengan ayat ini, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Apakah mereka adalah orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang mencuri, yang hatinya takut karena perbuatan mereka? Apa kata Nabi SAW? La yabnatas siddiq. Enggak, bukan itu maksudnya. Lihat bagaimana Aisyah membaca ayat, lalu dia memahami dengan pemahaman yang tidak sesuai. Maka dia tanyakan kepada Nabi SAW. Enggak, bukan itu maksudnya. Terus apa maksudnya? Beliau mengatakan walakinnahum, yang dimaksud dengan ayat ini, alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang melakukan puasa, rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, dan mereka takut tidak diterima. Takut tidak diterima. Ketika sedekah nggak ada perasaan dia, oh, ana sudah nyumbang ke Masjid Ahmad Yani 100 juta, insya Allah cukup modal masuk surga. Orang Nabi SAW mengatakan, sedekahlah walaupun dengan setengah butir kurma. Itu kalau uang ana dibelikan kurma dapat berapa banyak? Ada orang yang merasa aman dengan amal soleh yang dia lakukan. Merasa siap mati. Kalau mati hari ini kayaknya ana sudah siap. Ana sudah umroh 27 kali. Ana haji 7 kali. Bangun masjid. Ya ada 7 lah yang ana bangun masjid ya. InsyaAllah kalau malaikat pencabut nyawa datang, ana sudah siap. Nggak ada perasaan takut. Tadi kita sebutkan, orang munafik itu merasa aman. Orang beriman takut. Dia berbuat baik masih takut. Doanya Allahumma inni zalamtu nafsi. Doanya mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau antum dengar orang mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi, oh kayaknya lagi tobat orang ini habis berbuat dosa. Ini Abu Bakar suruh baca itu. Maka Nabi menyebutkan kepada Aisyah, ini maksud bukan pelaku dosa yang takut. Kalau pelaku dosa takut biasa, tapi ini bicara kelas tinggi dari orang-orang yang beriman.
Mereka melakukan ketaatan tapi mereka takut tidak diterima. Kenapa? Karena mereka tahu dengan kekurangan diri mereka. Dan dia tahu nggak pantas, nggak seperti ini. Seharusnya aku beribadah buat Allah. Seharusnya ditambahkan. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Nabi minta diterima. Alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha tahu. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Sebagian kita merasa aman. Antum pernah doa supaya anaknya jangan sampai jadi orang musyrik. Seperti doanya Nabi Ibrahim. Itu Nabi. Nabi Ibrahim sebelum punya anak doanya apa? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Dikasih anak, berubah doanya. Bagaimana anak-anak ini selamat? Beliau takut anaknya terkena pemikiran menyimpang. Menyembah berhala-berhala. Keluar dari agama Islam. Maka beliau berdoa memohon kepada Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala-berhala. Kalau Nabi Ibrahim takut, antum gimana? Beliau juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku. Sebelum punya keturunan, beliau nggak baca doa itu. Tapi ketika punya keturunan, dalam doa beliau disisipkan anaknya, disisipkan keturunannya. Terus Nabi Ibrahim berdoa alaihi salatu wassalam. Kenapa beliau melakukan itu? Karena ada rasa takut. Orang kalau nggak punya rasa takut jemaah, ia merasa aman. Antum kayak jalan sini nggak pakai helm. Nah, polisi ini sik turu. Polisinya masih tidur, antum nggak takut kan? Ini biasa. Tapi ketika antum tahu, oh ada razia di sana, antum pakai helm kalau bisa 2, supaya nunjukkan ke polisi ya, loh, anak pakai helm bapak. Artinya ada perasaan takut, kemudian aku melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa takut itu jadi aman.